Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, saya menemukan satu video yang cukup menarik ya untuk nanti sama-sama kita perdengarkan, di mana dalam video tersebut mengulas, membahas tuntas, memberikan bukti dan juga dalil yang membuka mata setiap orang, pikiran setiap orang, dan telinga setiap orang yang mendengarnya tercengang, terbelalak. Oleh karena memang real ya, Al-Quran itu bukanlah firman Tuhan. Jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam pengetahuan tentang Islamologi, video ini sangat baik untuk disaksikan. Menarik, bisa menjadi bahan untuk berdebat dengan para polemikus muslim. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus bisa berkembang. Silahkan di subscribe yang belum mensubscribe, silahkan juga boleh nge-like, share, komen, sehingga video-video yang diputar di channel ini boleh terus menjadi berkat buat kita semua. Salam Maranatha. Shalom. Shalom, selamat malam. Bertemu kembali dengan Lidara Raywawa Channel ya. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam live pada malam hari ini ya. Live-nya luar biasa ya. Kita akan membongkar daripada wiki Islam kembali ya. Topiknya ini adalah terbukti bahwa Al-Quran bukan dari Tuhan karena banyak inkonsistensi dan kesalahan di dalam tulisan maupun ejaan bahasa Arabnya. Yang berkata siapa? Wiki Islam sendiri, bukan saya ya. Jadi disclaimer, bukan saya tetapi Wiki Islam yang menyatakan bahwa ada inkonsistensi dan banyak kesalahan di dalam ejaan maupun bahasa atau dan tulisan dari bahasa Arab itu sendiri ya. Ya, topiknya pada malam hari ini itu ya. Kemudian juga kita akan membaca daripada Alkitab, firman Tuhan kita, firman yang sudah perfecto ya, yang sudah pasti, dan firman Tuhan satu-satunya ya dalam kitab suci Alkitab yang dari Tuhan ya. Di luar itu bukan dari Tuhan, dari hantu ya. Topiknya juga kita bahwa terbukti Al-Quran bukan dari Tuhan ya. Mikir dul, pakai kepala, jangan pakai kelapa ya. Karena Tuhan menciptakan kita, manusia diberikan kepala yang berisi otak. Otak ini untuk dipakai berpikir ya, bukan hanya disimpan ya, apalagi sampai dibuang ya, ketika buang air di toilet ikut terbuang ya. Oke. Kita akan masuk dalam topiknya, tapi sebelum itu saya mau mengucapkan dulu kepada saudara-saudaraku yang di live chat yang sudah menanti ya live ini, sudah menanti dengan setia ya live ini juga semua karena kebesaran dan anugerah
daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, ya, penyertaan pimpinannya sampai pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam live Lidara Raiwawa channel ini, ya. Luar biasa, ya. Itulah kasih karunia Tuhan kita. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik, ya, seperti biasa kita harus berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus agar live ini boleh berjalan dengan baik. Sebelum kita berdoa, sekali lagi saya mengucapkan saudara-saudaraku yang di live chat dimanapun saudara-saudaraku berada, di NKRI ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, di wilayah Barat, Tengah, dan Timur, juga saudara-saudaraku yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Amerika, di Norwegia, di Kanada, di Australia, ya, di Eropa, di Belanda, di Jerman, ya, di Turki, di Taiwan, ya, juga di Uni Emirat Arab, termasuk di Bahrain ada saudara-saudara kita juga di Israel, di Palestina, bahkan di Jazirah Arab, di Arab Saudi sendiri ada saudara-saudara kita yang menyaksikan live ini, ya. Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Tuhan Yesus memberkati, karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, ya. Oke, kita satu dalam doa, ya. Bapa di surga, kemuliaanlah hanya bagimu. Kami membesarkan dan memuliakan namamu, Bapa, melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah mati di kayu salib 2023 tahun lalu untuk mendamaikan kami dan untuk menyucikan, membersihkan dosa-dosa kami. Bapa, tak putus-putusnya kami berterima kasih, kami berdoa, kami memohon, kami memuliakan namamu. Di setiap kesempatan kami boleh ada, karena kami ada. Ini semua hanyalah berkat kasih karuniamu, Bapa. Bapa di surga, terima kasih juga atas kesehatan, kekuatan, ya, dan anugerah dan berkat yang kau berikan kepada kami. Semua ini kami terima daripadamu saja, Bapa. Bapa di surga, sebentar kami akan live, kiranya Engkau sertai kami di dalam live kami, sehingga kami boleh menjalani live ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan juga kiranya firman Tuhan yang kami baca boleh menjadi berkat, boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena di dalam kegelapan kami tidak bisa berjalan, tetapi terang-Mu yang menerangi jalan kami, itulah yang membuat kami mampu untuk menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, mampukan kami, urapi hamba-Mu di dalam membawakan firman Tuhan, membawakan firman-Mu dan membagikannya, dan kiranya firman ini boleh tertanam di hati kami dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, sekali lagi urapi kami, mampukan kami, berikan kami roh, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu untuk mempelajari dan membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Bapa di surga, juga kami mohon di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, jika roh-roh jahat, roh-roh yang ingin mengganggu, roh-roh setan, roh hantu, roh iblis yang ingin mengganggu jalannya live ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami tengking dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena roh kami
Roh Kudus kami, roh kebenaran yang kau berikan kepada kami jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas semua ini. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, haleluya. Ngomong-ngomong, Pak King David, waduh, kenapa Pak King David sudah di itu ya internetnya? Oke, ada masalah ya. Oke, kalau begitu pakai handphone saja, pakai data untuk sementara supaya bisa masuk ya Pak King David. Oke, ya. Sekali lagi, selamat malam saudara-saudaraku. Ya, kita akan masuk di dalam topik ya pada malam hari ini. Ya, sekali lagi topiknya terbukti bahwa Al-Quran bukan dari Tuhan, bukan kata saya, tetapi kata Wiki Islam sendiri. Di dalam Wiki Islam adalah online research on Islam sendiri ya, bukan buatan saya. Jadi jangan menyalahkan saya hanya membacakan saja ya dari Wiki Islam tersebut karena menjelaskan itu ya. Jadi tertulis di sini ya, mikir dol pakai kepala, jangan pakai kelapa. Ya, karena apa? Tuhan menciptakan kita manusia diberikan kepala yang berisi otak untuk berpikir, bukan untuk disimpan otak tersebut apalagi dibuang ketika kita ke toilet. Jadi itu. Oke, terima kasih Yerubaal. Waduh, super stikernya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, kita akan masuk. Sebelum itu kita baca firman Tuhan dulu ya, karena firman Tuhan kita begitu luar biasa ya. Firman Tuhan kita firman yang terbukti ya. Alkitab itu terbukti secara data, fakta maupun bukti sejarah ya. Karena apa? Karena Alkitab kita dijaga oleh Tuhan, dijaga oleh YHWH Bapa kita di surga agar tidak dirubah-rubah oleh tangan manusia, karena tidak ada satu manusia pun yang mampu merubah satu iota pun atau satu titik koma di dalam Alkitab. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah, Alkitab sudah dipalsukan, pasti dia tidak punya otak. Yang tadi saya katakan, otaknya sudah dibuang di toilet ketika dia ke toilet, atau di jamban ketika dia ke jamban. Karena apa? Alkitab firman Tuhan dijaga sendiri oleh Bapa yang empunya firman itu sendiri. Karena apa? Firman itu juga telah diutus oleh Bapa ke dunia, nuzul menjadi manusia. Dan manusia Yesus yang adalah sang firman sudah kembali kepada Bapa ya. Dan ketika sang firman Tuhan kita Yesus Kristus kembali kepada Bapa, dia meninggalkan atau memberikan kita roh kebenaran, parakletos itu kepada kita, bukan periklitos tapi parakletos. Karena ada orang-orang yang tidak bermoral dan tidak berotak ya, dan tidak punya apa ya, logika ya, mengatakan bahwa dia mengira parakletos itu adalah periklitos. Parakletos itu adalah roh kebenaran. Kalau periklitos itu artinya yang terpuji atau yang baik ya. Jadi orang-orang yang tidak berotak ini mengira parakletos adalah periklitos,
Nah, kemudian mereka dengan gaya mereka, ya, dengan mohon maaf, kedunguan mereka, kebodohan mereka, mereka katakan Parakletos itu gelar untuk junjungannya, gelar untuk sang nabi. Woi, luar biasa penyesatannya, ya, luar biasa kebodohannya. Karena Parakletos itu roh kebenaran. Roh itu tidak bisa dilihat, roh itu tidak berwujud manusia, roh itu tidak ada jasmaninya. Apalagi roh kebenaran itu, Parakletos itu tidak punya nafsu birahi untuk bermesum ria dengan para janda dan anak usia 6 tahun. Parakletos itu adalah roh yang diberikan kepada Bapa, kepada diri kita, dan ada di dalam diri kita. Makanya Alkitab mengatakan roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia itu. Karena apa? Karena kita sudah diberikan Roh Kudus itu, yaitu Parakletos itu, pendamping kita sampai akhir zaman, ya. Ya, itulah, ya, bukan manusia, bukan gelar, ya, bukan gelar, bukan manusia. Roh penghibur Parakletos itu adalah roh yang tidak bisa terlihat. Itu, ya. Nah, sebelum saya sampai lanjut, ya, berita global, terima kasih super stikernya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi Alkitab kita ini dijaga. Bukti terjaga adalah kita mempunyai puluhan ribu bukti daripada papirus-papirus atau fragmen-fragmen atau temuan-temuan yang didapatkan tentang Alkitab itu. Dan ketika Alkitab yang ditemukan ini, ya, papirus-papirus, fragmen-fragmen ini yang ditemukan tersebut dicocokkan dengan Alkitab yang ada pada kita saat ini, yang ada di tangan kita, yang kita baca setiap hari, satu titik pun tidak ada perbedaannya. Jadi jelas bahwa fragmen-fragmen atau papirus-papirus atau penemuan-penemuan tentang Alkitab yang ditemukan, yang ditulis ribuan tahun lalu sampai sekarang ketika ditemukan tidak berubah, ya. Jadi itu bukti bahwa YHWH, Bapa di surga, menjaga firman-Nya. Bukan seperti kitab hantu. Kalau kitab hantu yang digadang-gadang sebagai kitab suci dan dikatakan sebagai kitab suci dari Tuhan, isinya dongeng semua. Dongeng yang masuk ke dalam situ dianggap dari Tuhan. Dongeng omong kosong, ya, yang tidak pernah punya bukti masuk ke dalam buku itu, kemudian dikatakan kitab suci dari Tuhan. Itu bedanya antara Alkitab dengan kitab lain. Alkitab firman Tuhan, kitab lain firman hantu. Ya, itu. Oke. Kita akan masuk, kita baca sedikit. Ya, terima kasih berita global. Tuhan Yesus memberkati luar biasa, ya. Oke. Kita akan buka dari wiki Islam tersebut, ya. Apa yang dikatakan dari wiki Islam tersebut bukan kata saya, sekali lagi, ya, wiki Islam, research of online research on Islam sendiri. Kita akan lihat sama-sama apa yang dikatakan oleh wiki Islam tersebut. Sebentar, saya akan bagikan link dulu karena ada yang minta link, ya. Oke, saya akan bagikan dulu.
Mana ya? Oke. Saya akan bagikan dulu ya linknya supaya yang mau masuk silakan masuk, yang mau berdiskusi juga silakan, yang bertanya jawab juga silakan. Kita akan ya bicara ya. Oke. Oke, ya sudah diberikan linknya. Ya, baik, kita buka ya daripada wiki Islam tersebut. Apakah benar? Jangan-jangan saya yang salah. Apakah benar memang tertulis dan ditulis di dalam wiki Islam itu seperti judulnya? Iya. Nah, kita sudah masuk di wiki Islam ya. Karena wiki Islam ini memang berbahasa Inggris ya. Judulnya di sini ya, wiki Islam ini ya, ini adalah research ya, atau online research on Islam sendiri. Jadi online, sumber online dari Islam sendiri ya, gitu ya sebelum itu. Oke. Oke, kita sebentar ya. Nah, di sini di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan spelling inconsistencies in the Quran from Wiki Islam, the online research on Islam. Kalau menganggap bahwa ini buatan saya, silakan diklik di Google kosong. Para tuan guruku, aki-aki wal ukti-ukti, tafadol ya, buka sendiri, ketik di Google kosong wiki Islam, pasti kebuka ya, pasti 1000% terbuka ya. Jadi bisa dibaca sendiri, bukan buatan saya ya, karena ini adalah buatannya sendiri dan yang menulis mereka sendiri ya. Jadi spelling inconsistencies in the Quran from Wiki Islam, the online research of Islam. Karena ini berbahasa Inggris, kita banyak yang tidak paham bahasa Inggris, kita translate ke bahasa Indonesia supaya yang menonton paham ya. Oke, supaya tuan-tuan guruku juga dan aki-aki wal ukti juga paham. Inkonsistensi ejaan dalam Quran. Apa yang dikatakan? Dalam versi yang paling luas dari Al-Quran Arab, qiraah atau qiraat Hafs, dalam tulisan Utsmani terdapat inkonsistensi dan kesalahan yang nyata dalam ejaan banyak kata. Tidak mungkin memasukkan semua kesalahan dalam artikel wiki ini, karena ada banyak kesalahan ini, banyak kesalahan lainnya di qiraat lainnya atau bacaan Al-Quran
Lebih banyak kesalahan tata bahasa dapat ditemukan dalam buku kesalahan linguistik dalam Al-Quran yang ditulis oleh Sami Al-Dib dalam bahasa Arab. Yang menulis buku ini adalah Sami Al-Dib. Judulnya Kesalahan Linguistik dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Kesalahan yang tercantum di sini perlu dicatat adalah bukan perbedaan antara qiraat yang berbeda, karena memang Al-Quran dibaca dalam qiraat-qiraat yang berbeda, ya. Jadi seperti itu, ya, melainkan inkonsistensi ejaan dalam qiraah Hafs. Beberapa perbedaan tersebut terjadi pada aksara Usmani yang lebih tua dari aksara Imla'i yang lebih modern. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada ejaan dan tidak dalam lafal atau pelafalan. Dalam beberapa kasus, ulama Islam telah menambahkan diakritik dan notasi superskrip untuk menunjukkan huruf dan bunyi yang hilang yang akan diucapkan. Ya, ini isinya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita mau baca dulu firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang terambil daripada Alkitab kita. Sebentar. Oke. Sebentar ya, saya mesti buka dulu, ini agak lambat buka Alkitabnya, ya. Oke, kita baca dari 1 Tawarikh 28, ya, tentang firman Tuhan, ya, tentang firman Tuhan atau Alkitab ini, bagaimana Alkitab ini dijaga oleh Tuhan, ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, kita baca dari 1 Tawarikh 28, ya, ayat 19. Ayat 19, ya, kita akan baca. Semua itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencanamu. Alkitab ini adalah tulisan-tulisan para nabi dan para rasul murid Tuhan Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu diilhamkan Tuhan kepada si penulis. Makanya di sini Daud dan Salomo, ya, berkata semua itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, oleh Elohim, oleh YHWH, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Karena Tuhan Bapa di surga punya rencana atas manusia, punya rencana atas dunia yang diciptakan ini, ya. Jadi maka
itu dia katakan bahwa itu diilhamkan dari Tuhan sendiri, ya, yaitu YHWH. Itu pasti, ya, karena apa? Eh, apa di dalam perjanjian baru pun, ya, sudah dikatakan di dalam perjanjian baru bahwa semua perkataan di dalam Alkitab adalah perkataan daripada Tuhan, ya. Jadi semua ini perkataan Tuhan, bukan perkataan hantu. Kita baca lagi di dalam 2 Tesalonika. Sebentar, 2 Tesalonika 2 ayat 2, ya, yang berbunyi demikian, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, ya. Jadi di dalam Alkitab pun sudah diingatkan bahwa nanti akan ada penyesatan yang katanya dari Tuhan. Ini firman kitab suci, firman dari Tuhan, ya, padahal itu dari hantu yang isinya hanya dongeng manusia belaka, ya. Jadi Alkitab kita ini, ya, sudah dibuat sedemikian, sudah dikanonisasi oleh para bapak gereja awal supaya Alkitab ini tetap terjaga dan tidak ada berubah, walaupun terjemahan di berbagai negara dan bangsa sesuai dengan bahasanya itu ada perbedaan-perbedaan, tetapi bukan berarti firman Tuhan berbeda, tetapi terjemahannya tergantung daripada kosakata bangsa atau bahasa itu sendiri, ya. Jadi Alkitab, ya, itu sudah dari awal saya sudah katakan terjaga karena punya bukti, punya data, sejarah, arkeologi, ya, bukannya dongeng, bukannya asal sebut, ya, bukannya asal, kalau orang bilang sekarang, asal goblek, ya. Karena apa? Alkitab dari Tuhan, ya, itu bedanya. Alkitab kita firman Tuhan, kitab suci dari Tuhan, dibandingkan dengan firman yang katanya kitab suci, katanya dari Tuhan, ternyata dari hantu, isinya hanya dongeng, ya, yang tidak bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Oke, setelah kita baca firman Tuhan tadi, ya, kita akan, ya, Shalom Putra Dayak, ya. Halo, selamat malam. Oke, malam, ya. Oke, sebentar ya Pak, kita Pak King Davidnya kayaknya ada masalah nih di di internetnya, ya. Jadi mungkin agak terlambat masuk. Nggak apa-apa, kita tunggu ya Pak Putra Dayak. Oke, kita lanjutkan lagi untuk membuktikan dari Wiki Islam sendiri, pembuktian dari Wiki Islam sendiri apa yang dikatakan oleh sumbernya ini, ya.
sekali lagi ini sumber bukan dari saya, tetapi dari Wiki Islam sendiri ya, bahkan diberikan untuk konkordensnya tentang ayat-ayat Al-Quran dan bahasa Arab ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ejaan yang patut diperhatikan. Atas nama. Kata nama dalam bahasa Arab adalah isim. Jika seseorang menambahkan preposisi dalam atau bi, itu adalah bismillah atas nama, yaitu namanya. Artinya kalau bismillah atas nama Allah katanya, atau dengan akhiran genitif bismi. Namun di basmalah atas nama di awal surah dan di surah 27 nomor 30 dan surah 11 nomor 41 ditulis sebagai tadi dikatakan sebagai atas nama tanpa alif katanya, tanpa alif ya. Jadi atas nama Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Penyayang. Al-Quran 1 nomor 1. Namun dalam beberapa kasus lain alif disertakan. Contohnya dalam kurung di dalam Quran 56 nomor 74, Quran 56 nomor 96, Quran 69 nomor 52, Quran 96 nomor 1. Misalnya di ayat pertama dalam urutan sejarah. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran 96 nomor 1. Ibrahim, nama Ibrahim atau Ibrahim muncul 69 kali dalam Quran. Dalam aksara Utsmani, huruf alif di tengahnya hilang, sehingga ditulis Ibrahim ya. Jadi harusnya A-nya itu alifnya ada 2, tapi dihilangkan. Di surah kedua huruf tadi ya juga hilang atas nama ya. Huruf tadi yang atas nama tadi ya hilang, jadi ditulis atas nama ya, Ibrahim. Semua surah kecuali yang kedua memiliki kata yang sama tadi ya, berarti ini bahasa Arabnya. Tapi semua 15 pemunculan di surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ini artinya sapi betina ya. Dalam surah sapi betina 2 nomor 124, surah sapi betina 1 nomor 125, sapi betina 2 nomor 260 memiliki kata yang sama dengan huruf tadi yang hilang itu ya, menunjukkan mungkin bahwa itu ditranskripsikan oleh juru tulis yang berbeda ya. Kemudian putra ibu dalam ayat surah 20 nomor 94, kedua kata itu disatukan. Jadi dalam kurung Harun berkata, wahai putra ibuku, yabna Umma, jangan pegang janggutku atau kepalaku, sungguh aku takut kamu akan berkata kamu menyebabkan perpecahan di antara Bani Israel dan kamu tidak mematuhi atau menunggu kata-kataku. Al-Quran 20 nomor 94. Di Quran 7 nomor 150 ditulis terpisah dan tanpa partikel vokatif ya. Dalam partikel vokatif ya. Dan ketika Musa kembali ke kaumnya marah dan sedih, dia berkata, betapa celakanya kamu menggantikanku setelah kepergianku, apakah kamu tidak sabar atas masalah Tuhanmu? Dan dia melempar loh-loh itu dan menjambak rambut saudaranya, menariknya ke arahnya. Harun berkata, wahai putra ibuku, ibna Umma. Ya, tadi berbeda dengan di sini, wahai putra ibuku, yabna Umma. Ya, di sini yabna Umma, ya artinya wahai putra ibuku. Di sini juga wahai putra ibuku, tapi ibna Umma. Memang orang-orang menindasku dan akan membunuhku, jadi janganlah
musuh bersukacita atasku, dan jangan tempatkan aku di antara orang-orang yang zalim. Al-Quran 7 nomor 150. Tunjukkan padamu, ya, di Quran 7 nomor 145 ditulis dengan huruf sebagai ini ya. Dan kami menulis untuknya di loh sesuatu dari segala menulis untuknya di loh sesuatu dari segala sesuatu, instruksi dan penjelasan untuk segala sesuatu, mengatakan ambillah mereka dengan tekad dan perintahkan orang-orangmu untuk mengambil yang terbaik darinya. Aku akan menunjukkan kepadamu saurikum, ya, saurikum, rumah orang-orang yang tidak patuh. Awalan sa menandai masa depan. Bentuk yang sama ada di surah 21 nomor 37. Manusia diciptakan dengan tergesa-gesa. Aku akan menunjukkan kepadamu, ya, tadi aku akan menunjukkan kepadamu, ya, tanda-tandaku, jadi jangan mendesakku dengan tidak sabar. Al-Quran 21 nomor 37. Dalam Al-Quran 40 nomor 29 ditulis huruf ya ini ya hurufnya ya. Wahai rakyatku, ya ini sama, aku tidak menunjukkan kepadamu, ya, tapi aku menunjukkan kepadamu, ini aku tidak menunjukkan kepadamu. Kemudian di sini aku menunjukkan kepadamu saurikum, ya artinya ya. Di sini juga aku menunjukkan kepadamu, tapi ada perbedaan ya, karena tanpa huruf ini. Hurufnya apa ini ya, saya juga nggak tahu ya. Tapi siapa yang akan melindungi kita dari azab Allah jika itu datang kepada kita? Firaun berkata, aku tidak menunjukkan kepadamu kecuali apa yang aku lihat, dan aku tidak membimbingmu kecuali ke jalan perilaku yang benar. Al-Quran 40 nomor 29. Kemudian tentang apa ya, kata tentang atau dari dan apa yang mana ditulis berkali-kali sebagai contoh, dan Allah tidak lengah dari apa yang Anda lakukan. Al-Quran 2 nomor 74 ya. Kemudian ini juga sama, Al-Quran 5 nomor 73 ya, dalam satu ayat ya. Al-Quran 7 nomor 166 ditulis terpisah, meskipun tanda ini ya masih belum diucapkan dalam bacaan ya. Oke ya. Dengan diakritik yang diserap dilambangkan dengan sada pada janji temu ya, ini ditulis di alif ya di Quran beberapa ya semua ya. Terus kemudian dalam di sini ada huruf ini ya. Ini huruf ini apa sih ya artinya? Oke, kita bawa ke Google terjemahan. Kita bawa ke Google terjemahan. Artinya apa ini? Ini P ya. P, huruf P berarti ini ya. Aksara P ya. Nah, di sini kita lihat di sini itu ditulis dengan alif setelah P di Quran 3 nomor 9, Quran 3 nomor 194, Quran 13 nomor 31, Quran 34 nomor 30, dan Quran 39 nomor 20. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak diragukan lagi. Sesungguhnya Allah tidak lalai dalam janjinya. Ya, ini katanya ini ya. Al-Quran 3 nomor 9. Ya, dalam Al-Quran 8 42 alif setelah P ini hilang, tidak ada lagi. Nah, karena padahal di sini di surah-surah ini semua ada, tapi di sini hilang ya, berarti ada inkonsistensi ya, penghilangan huruf ya. Ya, Al-Quran 8 nomor 42 ya. Kemudian di sini perbedaannya ada pada bentuk pasti akusatif, itu ditulis sebagai
dengan Fata di atas ya sebagai contoh ya ini ya, dan kami tidak menjadikan kiblat yang biasa kamu hadapi kecuali agar kami menjadi bukti siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelakangi dia. Al-Quran 2 nomor 143. Nah masih banyak lagi ya semua ini ya. Kemudian di sini kita ya ini jadi ya ini masih panjang ya, masih banyak ya, bahwa nah ini yang ditulis di dalam wiki Islam ya, bahwa banyak inkonsistensi di dalam Al-Quran ya. Nah itu yang saya bacakan dari ini karena masih banyak juga ya, kalau baca terus ya capek juga ya. Oke. Tapi untuk itu kita lihat saja videonya apa yang dikatakan tentang Al-Quran ini ya, karena kalau saya baca juga kelamaan juga nanti orang bosan ya. Jadi ini video bahwa menyatakan bahwa Al-Quran ini bukan dari Tuhan tapi buatan manusia. Kita dengarkan video ini. Oke, kita dengarkan dulu sebentar ya. Kita saksikan video ini. Every day that the Quran is the word of God, revealed by God to the Prophet Muhammad without a single human error. They also claim that the Quran is full of scientific miracles that prove its divine origin. But is that really true? I will keep the so-called scientific miracles for another video. But in this one, I want to show you 5 clear human touches in the Quran. 5 human errors and personal touches that can only mean one thing: that the Quran was written by a human being. Number 1. Insulting others and using swear words is one of the most interesting psychological phenomenon studied in human beings. It is a great coping mechanism and a natural relief in moments of intense emotional overwhelm, like anger or frustration. Swearing is, simply put, a human need. Yet we find in the Quran that God swears and attempts to insult others. In fact, there is a whole chapter in the Quran, Surah Al-Masad, consists only of 5 verses that is purely and plainly swearing at a guy called Abi Lahab. God was so angry that he started cursing him and even calling his wife names, exactly like teenagers calling each other names. God calls Abi Lahab's wife Hammalat Hatab. God is so angry and emotional that you can see it clearly in his words as he starts saying, "May the hands of Abi Lahab perish, and he himself perish. He will burn in a flaming fire, and even his wife, the firewood carrier, Hammalat al-Hatab." Even though she was from the elite society, by the way, God calls her Hammalat Hatab. God, in his anger, wanted to lower her class with untrue status. Typical swearing in a state of anger. Are these words from God or a deeper human psychological need to insult another? Number 2. The Quran constantly uses the word Injil and contributes it to Jesus. Injil is the Arabic word for gospel. Gospel, the English word, comes from the Latin Gospel, meaning good news. Injil in Arabic also comes from the Greek word evangelion. Ev means good and angelion means news. The good news, which goes into Arabic as Injil or Ingil. But what are those good news? The interesting fact that the good news of Jesus' death on the cross and bringing salvation to the world is exactly
the doctrine that the Quran rejects. The word Injil or Evangelion has always meant good news of salvation. Even before Jesus' time, Alexander the Great used the term Evangelion, claiming that he brought salvation to the world. So when the Quran contributes the Injil to Jesus Christ, yet rejects his death and salvation, it is a state of cognitive dissonance. It is like saying cigarettes are good for you, but at the same time, they also cause cancer. So Jesus brought good news of salvation, but he didn't die to save nobody. And that is Quran's logic. Number 3, the Quran constantly tells us that the Bible, that is the Torah and the Gospel, were corrupted and the truth was manipulated. This is why God decides to send the Quran through his prophet Muhammad. But amazingly, the Quran also tells us that even the Prophet Muhammad himself seemed to have doubted that the Quran may be from God. Weird, right? Wait, it gets more interesting. Surah Yunus, verse 94. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. If you, O Prophet, are in doubt about these stories that we have revealed to you, then ask those who read the scriptures before you. Hang on a second. God is telling the Prophet that if you are in doubt, which is already weird as it is, but even weirder, that God says to him that the way to verify the truth is to go to those who have corrupted the books and manipulated the truth before. Those will verify the truth, so you have no doubt. I'm sorry, what? Number 4. Another very interesting story is that moment when Prophet Muhammad went to his adopted son, Zayd. But Zayd wasn't home. Accidentally, the Prophet saw Zayd's wife, his daughter-in-law, barely wearing anything. The Prophet instantly felt sexual attraction towards her and desired her. That is not the interesting part. We are all human after all, including the Prophet. But the interesting part is what happened next. God decided to intervene and sends down 2 verses in the Quran. And even though the Quran is supposed to be God's ultimate message to humanity at large, these 2 verses have no benefit whatsoever to humanity at all. Surah Al-Ahzab, verse 37 and 38 are just addressing the Prophet's sexual urges according to Islamic tradition. Not my words and not my opinion. Islamic tradition says that at the moment God sent down verses 37 and 38 was to address that issue of desire. And God said, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٍ مِنْهَا وَطَرًا. When Zayd totally lost interest in keeping his wife, we gave her to you in marriage. There is no blame on the Prophet for doing what Allah has ordained for him. God's ultimate message to humanity here is saying, 1, women are merely objects. When Zayd is done with her, you, Muhammad, can take over. And 2, O you people, the Prophet is not to be blamed for his desire here, for God has intervened and ordained for him what he sexually desired. What a godly message. Number 5. One of the most controversial verses of the Quran, even among Muslims themselves, is verse number 3 in Surah An-Nisa. فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاث وَرُبَاعَ فَإِنْ خُفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Marry women of your choice, 2, 3, or 4. But if you are afraid you will fail to maintain justice among them, then content yourselves with 1, or those bond women in your possession. The problem here is not about monogamy or polygamy. It is far beyond that. In this verse, God is legalizing sexual affairs for men. He commands that a man can marry 2 or 3 or 4 women as long as he can maintain justice among all of them. Otherwise, if a man cannot justify multiple wives, then he has
two options. He either marries only one woman or sleep with slaves in his possession. The Arabic term malakat aymanukum literally means those women you owned with your mighty hands. Women captured in wars or brought by money in slave markets. If you cannot justify polygamy, treating all your wives equally, then marry only one, or otherwise don't marry at all. Just please yourself with 6 slaves you own. To be honest, I'd rather take this as a human law than a word of God. It is much more problematic, to be honest, if you think that these words are God's law. And finally, if you like this video and you'd like to see more like it, please like, subscribe, comment and share. And please support my work on Patreon if you want more content to raise awareness. Iya, itu yang dijelaskan ya oleh seorang murtadin ya dari Arab ya bernama Adam El-Masri ya. Dia keluar dari Islam ya, dan dia menjelaskan bahwa memang kenapa dia keluar dari Islam karena dia meyakini dan membuktikan bahwa bukan dari Tuhan tapi karangan atau tulisan manusia katanya ya. Jadi itu yang tadi dia sampaikan di dalam video